Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah kita akan belajar bilangan bulat lagi, melanjutkan bilangan bulat part 2. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini, Ustazah harap teman-teman, Himawan, ada Razan, ada Alena, bisa memahami lawan atau kebalikan dari suatu bilangan bulat. Lalu teman-teman menggunakan garis bilangan dan mampu melakukan operasi hitung bilangan bulat penjumlahan. Di sini masih penjumlahan ya. Tadi karena teman-teman nggak sempat sampai pengurangan, ternyata nggak cukup waktunya. Jadi kita sampai ke penjumlahan aja. Nah, sebelumnya kan minggu lalu ada ini ya, ada tugas di buku yang tentang bilangan berapa lebih besar dari bilangan berapa atau lebih kecil atau sama dengan. Nah, teman-teman, kita bisa review lagi. Nah, di dalam garis bilangan, jika suatu bilangan lebih dari bilangan yang lain, maka bilangan itu adanya di sebelah kanan. Contohnya, ini ada bilangan 3 dengan bilangan 5. Karena bilangan 5 itu terletak lebih kanan, berarti bilangan 5 lebih besar daripada 3. Oke, ini dulu ya. Nah, ini nih. Kita kasih spotlight dulu. Lihat ya. Jadi ini ada 5 dan ada 3. Berarti kalau 5 itu ada di sebelah kanan, 5 itu lebih besar daripada 3. Dan karena 3 ada di sebelah kiri, berarti 3 itu lebih kecil daripada 5. Sama seperti ini. Ada negatif 4 dan negatif 1. Karena negatif 1 itu ada di sebelah kanan, berarti negatif 1 lebih besar daripada negatif 4. Dan sebaliknya, negatif 4 lebih kecil daripada negatif 1. Oke, kita lanjut ya. Ini nge-review yang kemarin. Sekarang kita mau belajar tentang lawan atau kebalikan bilangan bulat. Nah, kalau yang ini insya Allah mudah. Jadi teman-teman harus pahami bahwa bilangan positif itu berlawanan dengan bilangan negatif. Jadi bilangan positif itu lawannya adalah bilangan negatif. Dan sebaliknya, bilangan negatif itu lawannya adalah bilangan positif. Dengan angka yang sama tapi tandanya berbeda. Contohnya di sini, ada lawan dari positif 4 adalah negatif 4. Lawan dari negatif 5 adalah positif 5. Gitu. Paham nggak sampai sini? Untuk lawan. Paham. Coba ya, kita coba ya. Saya kasih soal. Lawan dari negatif 8, lawannya berapa? Berapa lawannya? Kalau negatif 8, lawannya berapa? Atau positif 8. Positif 8, betul. Kalau kita positif 10, lawannya adalah Negatif 10. negatif 10. Oke, teman-teman bisa buka halaman 12, ada 1.6, halaman 12. Ada 1.6 ya. Ayo berlatih 1.6. Coba dikerjakan. Udah. Udah. Kalau udah kirimin coba ke Ustazah fotoin. Udah tuh. Udah. Coba fotoin ke Ustazah. Sebentar. Nih. Nah, pasti belajar sama mamanya ini. Belajar sama mamanya. Aku juga gitu tadi sebelum gini. Belajar dulu. Kalau udah fotoin ke Ustazah ya, atau kalau Hima udah boleh nanti fotoinnya nggak apa-apa. Razan boleh fotoin ke Ustazah. Udah Ustazah. Oke, udah nyampe. Betul. Jawabannya betul semua.
Alhamdulillah. Kalau yang lawan paham ya? Ima udah Paham. selesai. Udah. Widih. Ima mau foto sekarang atau mau foto nanti? Kalau ini aku zoomnya pakai laptop sih bisa. Tapi ini pakai HP gimana caranya? Oh ya udah berarti nanti aja habis Zoom ya. Itu Oke. aksinya. Oke, karena lawan atau kebalikan bilangan bulat sudah ngerti, kita lanjut ke ini. Menggunakan garis bilangan. Nah, Hima dan Razan, ini namanya garis bilangan ya. Ada garis yang menunjukkan letak bilangan-bilangan. Ini disebut garis bilangan. Nah, kita sekarang mau menunjukkan posisi sebuah bilangan. Kalau di gambar ini yang ditunjukkan adalah posisi 5, positif 5. Nah, gimana sih caranya kita menunjukkan sebuah bilangan? Nih, yang pertama, kita bisa lihat cara-cara yang di sini nih. Bentar. Nih, gambar di atas menunjukkan sebuah bilangan bulat yaitu positif 5. Cara menunjukkan bilangan dengan menggunakan garis bilangan adalah kalian bisa zoom ya. Cuma bisa ngezoom biar gede tulisannya, bisa di zoom digituin. Kelihatan. Nah, yang pertama, pastikan bilangan bulat itu dia positif atau negatif. Karena di sini adalah angka 5, 5 itu positif atau negatif? Kalau tulisannya begini, positif atau negatif? Positif. Kalau misalnya positif, berarti kita buat garis seperti ini dari angka 0. Harus dari 0. Ya. Lalu kita tulis, kita buat garis juga di angka yang mau kita tunjuk. Karena yang mau kita tunjukin adalah angka 5, kita tulis garis titik-titik di sini. Nah, baru kita tarik garis yang panjang dari 0 sampai ke angka 5. Gitu. Paham nggak? Ini kita lagi menunjukkan bilangan 5. Positif 5. Sekarang kalau misalnya bilangannya kita ganti gimana? Bentar ya. Nih. Nah, ini ya. Contohnya, kita mau menunjukkan bilangan negatif 1. Nah, karena negatif 1 itu ada di sini, kita buat garis seperti ini. Titik-titik. Lalu ini kita buat garis titik-titik. Oke? Habis itu, kita tarik garis dari 0 ya, teman-teman. Boleh dari negatif 1 ya harus dari 0. 0 ke arah negatif 1. Karena arahnya ke sana, kita kasih tanda panah. Nah, ini kita sudah menunjukkan garis negatif 1. Kita sudah menunjukkan angka negatif 1. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyain? Paham. Saya ulang sekali lagi ya. Oke, kita ulang sekali lagi. Kita coba Hima atau Razan atau Alena boleh sebutkan satu huruf yang dari negatif 5 sampai 5. Boleh satu aja. Huruf angka. Bilangan berapa? Oh, Ustazah. Sebutkan bilangan yang ada di layar, satu aja. Mana yang kalian mau sebutkan? Negatif 3. Alena negatif 3. Negatif 4. Razan negatif 4. Hima mau berapa? Positif Positif 4. 4. Oke. Kita mulai dari negatif 3. Kita mau menunjukkan bilangan negatif 3. Berarti kita buat dari 0. Lalu dari negatif 3. Karena kita mau cari negatif 3 dulu ya. Yang pertama ya. Lalu kita tarik garis dari 0 ke negatif 3. Ya. Ini kita sudah menunjukkan negatif 3. Sekarang kita mau menunjukkan negatif 4. Berarti negatif 4 dari sini ya. Kan 0-nya sudah nih. Kita tinggal tunjukkan yang negatif 4-nya. Lalu kita tarik garis dari 0 ke sini. Nah, jadinya negatif 1, negatif 2, negatif 4. Kita sudah menunjukkan
bilangan negatif 4 pada garis bilangan. Lalu sekarang positif 4. Nah, positif 4 karena positifnya ada di sini, kita tulis ya. Yang nolnya. Lalu di sini 4, kita beri garis seperti ini. Lalu kita tarik garis. Aduh, gimana teman-teman, paham nggak? Paham nggak? Paham. Paham. Oke, kalau teman-teman paham, nanti Ustazah akan ngerjainnya mau sekarang atau mau nanti? Nanti aja ya. Kita zoom dulu aja ya. Teman-teman nanti Ustazah suruh Ustazah minta tolong kalian buat garis bilangan 2, lalu kalian tuliskan. Nanti Ustazah kasih contoh deh. Soalnya nanti aja. Ustazah kirim di grup. Nah, ini yang pertama. Sampai situ udah paham ya. Kalau udah paham, kita pindah. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja ya. Nah, sekarang kita ini menunjukkan penjumlahan garis bilangan menggunakan penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Pertama-tama, di sini ada soal seperti ini. Mudah nggak? 2 ditambah 3, tahu kan isinya itu 5? Iya kan? Tapi kita coba caranya menggunakan garis bilangan. Yang pertama, kita bisa baca di sini. Perhatikan bilangan bulat yang ditunjukkan oleh soal. Bilangan pertama yang ditulis berarti angka 2 ya. Di sini ya. Bilangan pertama yang ditulis adalah bilangan yang garisnya ditarik dari bilangan 0. Jadi, bilangan 2 ini kita cari nih. Kita tarik garis dari 0. Kita tarik garis. Sini ya. Ini adalah 2. Lalu setelah itu perhatikan arah panah yang menunjukkan bilangan yang kedua. Arah panahnya yang ini. Kalau misalnya dijumlahkan, kalau misalnya penjumlahan ditambah, kalau ditambah itu bilangannya garis garis ininya arahnya pasti ke kanan. Kalau dikurangi pasti ke kiri. Ya, jadi kalau ditambah garisnya itu ke kanan. Jadi kalau misalnya ini kita lihat nih. Terus kita lanjut ke nomor 3. Lalu perhatikan arah panah pada garis yang menunjukkan bilangan kedua. Arah panahnya ke kanan. Berarti kalau ke kanan ditambah. Jadi 2 ditambah. Terus kita hitung dari sini. Apabila penjumlahan, garis pada bilangan kedua harus lanjutin dari bilangan pertama. Jadi dari sini dihitungnya nih. 1, 2, 3. Berarti jadinya 2 ditambah 3. Nah, hasil yang ditunjukkan sama panah yang ini adalah hasil akhirnya. Gimana? Kira-kira paham nggak? Masih bingung nggak? Enggak. Yakin? Gimana, bingung nggak? Enggak beneran. Alena gimana? Farhan gimana? Farhan bingung nggak? Farhan termasuk mana ya? Masuk saja. Ya. Jadi Farhan, nanti Farhan tonton video ini yang di awal ya, yang tentang lawan bilangan. Kita lanjut dulu, atau nanti di akhir Ustazah bisa ulang. Kita lanjut dulu, untuk yang ini Ustazah ulangi sekali lagi ya. Sekali lagi kita bahas. Kalau penjumlahan dalam garis bilangan, dia yang pertama kita harus perhatikan adalah perhatikan bilangan bulat yang ditunjukkan sama soal. Ini soalnya. Ada 2 ditambah 3 sama dengan 5. Bilangan yang pertama, dia harus ditunjukkan sama garis bilangan seperti yang tadi sudah dicontohkan. Jadi kita harus nunjukin dulu nih, kalau nunjukin garis bilangan kan dari 0. Terus karena yang mau ditunjukin angka 2, kita buat garis putus-putus begini.
Dari 0 sampai ke 2 kita buat tanda panah. Tanda panahnya ngadep kemana? Menghadap ke angka yang kita inginkan. Kan yang di soal itu 2. Berarti menghadap ke angka 2. Tanda panahnya. Lalu di sini ada soalnya ditambah 3. Kalau ditambah berarti dia makin ke kanan ya. Nah, 3-nya itu kita hitung dari 2 ini. 1, 2, 3. Lalu kita beri garis lagi putus-putus. Kita beri garis. Kita beri tanda panah. Di sini kita kasih angka 3. Berarti kan 2 ditambah 3. Hasilnya adalah yang ditunjukkan sama panah yang terakhir. Ini hasilnya 5. Begitu. Gimana Farhan? Bingung nggak? Enggak ada ya. Langsung Lanjut. masuk. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya, kalau ini adalah pengurangan. Nah, kalau pengurangan, tanda yang keduanya, yang hijau tadi, itu ke kiri. Kalau penjumlahan kan ke kanan. Kalau tanda yang pengurangan itu ke kiri. Ini kalau dikurang itu ke kiri tandanya. Jadi di sini kita lihat lagi, ada soal. Soalnya itu ada 4 dikurangi 6. Ya, kan kalau kita hitung secara biasa gimana caranya ya? 4 kurangi 6 kan nggak bisa. Nah, kalau kita hitung pakai jari kan nggak ketemu tuh 4 kurangi 6. Makanya kita pakai garis bilangan. Yang pertama sama seperti yang tadi, angka yang pertama ini kita tunjukkan dulu di garis bilangan. Dimulai dari angka 0. Lalu angka 4 ke angka 4 karena yang mau kita tunjukkan adalah angka 4. Kita beri garis putus-putus lalu kita beri tanda panah. Seperti ini. Lalu dikurangi 6. Tadi kan kalau ditambah itu bergeraknya ke kanan. Kalau dikurangi bergeraknya ke kiri. Bergeraknya bukan dari 0, tapi dari tanda panah yang terakhir. Nah, ini kan tanda panah yang barusan nih. Yang terakhir kita kerjakan. Berarti kan yang ini. Berarti bergerak mundur atau bergerak ke kiri. 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita buat garis putus-putus lagi dari 4 ke sini. Tadi kan udah dihitung 6 di sini ya. 6 langkah. Lalu kita buat garis tanda panah. Nah, inilah hasilnya negatif 2. Ini hasilnya negatif 2. Gitu. Gimana, paham nggak? Atau ada yang mau ditanyakan di bagian mana? Paham. Farhan? Razan? Paham, Ustazah. Oke, kita coba soalnya ya. Yang ini teman-teman tolong sebutkan nomor 1 ya. Nanti nomor 2 sama nomor 3 sama nomor 4-nya kalian kerjakan di buku tulis. Nah, ini ada bilangan 0 menunjukkan ke angka 3. Jadi kita tulis berapa? Ke angka positif 3. Berarti kita tulis berapa nih nomor 1? Angka pertamanya berapa? Kita tulis soal. Positif berapa? Positif 3. Positif 3, betul Hima. Lalu kita lihat tanda panah yang kedua, ke kanan. Kalau ke kanan ditambah atau dikurangi? Ditambah. Ditambah, berarti positif 3 ditambah. Lalu kita hitung, dia ditambah berapa? Di sini kita tulis dulu 3. Lalu kita hitung, dia ditambah berapa? Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Berarti ditambah 4. Nah, hasilnya adalah positif 7. Nah, untuk yang di sini, ketika loncat-loncat, nggak usah dikasih tanda positif atau negatif. Angka aja biasa. Gitu. Coba, yang nomor 2, boleh dikerjakan di buku tulis, dibuat seperti ini. Bisa nggak? Atau mau kita bahas aja? Bahas Bahas. Bahas aja, coba bahas daripada seorang ya.
Hima sama Razan sama Farhan, coba pilih salah satu mau nomor berapa? 2, ini 3, ini 4. Dua saja. Ya, Farhan 2. 2. Farhan 3 deh. 2. Aku 3. Hima Satu, 3, udah. berarti Razan 4. Aku 3. 4. Oke, 4. Oke. Oke, bentar. Ini bisa diketik nggak sih? Bisa. Berarti Farhan 2, nomor 2 Farhan. Ini. Nomor 3 Hima. Nomor 4 Razan. Oke, Farhan dulu. Berapa Farhan? Nomor 2. Bilangannya. Pertama kita lihat dulu angka 0 ini menunjukkan bilangan berapa dulu. Lalu kita lihat di garis yang kedua, anak panah yang kedua, dia itu ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kiri dikurangi, kalau ke kanan dijumlahkan. Lalu kita hitung loncatnya berapa dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Coba Farhan, berapa jadinya angkanya? Minus 2 dikurang. Iya, negatif 2 dikurangi. 5. Benar nggak sih? Benar-benar dikurangi 5. Hasilnya adalah, hasilnya kita lihat di minus tanda 7. panah. Iya, kita lihat hasilnya di tanda panah yang terakhir. Nih, tanda panah yang ini. Ya. Tanda panah yang ini, kita lihat. Berarti itu hasilnya. Sekarang Hima. Iya. Hima, nomor 3, berapa? Nomor 3. Yang ini nih. 5 Positif 5 atau negatif 5? tambah Ditambah atau dikurang? ditambah Hima ada yang keliru nih. Kita lihat teman-teman, kita lihat panah yang kedua. Ini arahnya ke kiri, berarti diapain? ke kurang Ya, berarti dikurang ya. Berarti 5 dikurangi berapa? minus 2. Bukan dikurang minus 2 sayang. Jadi gini nih. Mana ya? Yang berapa? Kan dari sini nih. Yang pertama 0 itu menunjukkan angka 5 kan, sampai sini. Terus tanda panahnya itu ke sini untuk sebagai tanda kalau dia dikurangi. Lalu kita hitung dikurangi berapa? Hitung loncatnya dari 5 sampai ke sini. Berapa kali loncat dia? 7. 7, berarti 5 dikurangi 7. 7 Hasilnya minus 2. minus 2, betul. Razan, Ya, Ustazah. nomor 3. Yang pertama, 0-nya menunjukkan angka berapa? 0 menunjukkan angka minus 4. Negatif 4. Lalu panah yang kedua ke kanan atau ke kiri? Ke kanan bertambah. Ditambah berapa loncatnya? Dari negatif 4 ke angka 2 tuh? 6. 6. Hasilnya sama dengan?
hasilnya melihat tanda panah terakhir. Mengarah ke angka Dua. berapa? Berapa? 2. 2. Iya, betul. Positif juga ya. Positif 2, iya. Jangan lupa disebutkan positif negatifnya. Karena kita lagi belajar tentang bilangan bulat. Nah, sampai sini Hima udah paham belum? Paham. Kita lanjut ya. Ustazah ulangi sedikit ya, tadi tentang menunjukkan bilangan ini. Farhan, tadi teman-teman belajar untuk menunjukkan sebuah bilangan. Nanti Farhan akan Ustazah berikan tugas juga sama teman-teman juga. Nah, misalnya Ustazah akan berikan, kita akan menunjukkan bilangan 5. Caranya adalah, dari bilangan 0, kita buat garis putus-putus ke atas. Lalu, karena yang mau kita tunjukkan adalah bilangan 5, positif 5, berarti di positif 5 juga kita berikan garis putus-putus ke atas. Lalu, dari bilangan 0 sampai ke bilangan positif 5, kita berikan garis atau tanda panah. Nah, ini kita sudah menunjukkan bilangan 5 pada garis bilangan. Gitu. Farhan paham nggak? Halo, Farhan? Farhan? Nggak ada orang ya? Kemana nih Farhannya? Kita lanjut ya, karena Farhannya juga nggak ada. Bentar. Nah, Farhan gimana? Ya. Paham. Tambah. Kalau misalnya bilangannya negatif, berarti sesuai dengan arahnya. Misalnya kita mau cari negatif 2. Berarti dari 0 ini kita tarik, kita kasih garis titik-titik, terus kita kasih garis putus-putus, terus di negatif 2, karena yang diminta adalah negatif 2, kita buat garis putus-putus juga, baru kita tarik garis tanda panah gitu, dari 0 ke negatif 2. Nah, jadinya ini kita sudah menunjukkan bilangan negatif 2 pada garis bilangan. Gitu ya. Kalau udah paham sih, alhamdulillah. Nanti tugasnya belakangan ya untuk yang ini. Kita lanjut. Tadi teman-teman baru sampai sini kok. Nah, untuk yang ini, nanti kalian kerjakan di buku tulis ya. Sekarang, teman-teman boleh bacain dulu nih judulnya apa bareng-bareng. Udah dibaca? Judulnya? Penjumlahan bilangan bulat pada bilangan yang keduanya positif atau bilangan yang Ada bilangan yang keduanya positif atau negatif. Oke, nah teman-teman lihat di sini. Ini ada bilangan. Yang kanan dan yang kirinya yang dijumlahkan sama-sama negatif. Ya. Yang ini sama-sama bilangan positif. Ya enggak? Ya kan? Dua-duanya negatif dan dua-duanya positif ya. Nah, kalau ada bilangan negatif di antara tanda tambah atau tanda kurang, dalam operasi hitung kita boleh kasih kurung supaya membedakan. Nah, ini adalah penjumlahan bilangan bulat. Yang keduanya bilangannya itu positif atau dua-duanya negatif. Nah, cara menghitungnya gimana? Yang pertama, jumlahkan dulu semua angkanya. Tandanya nggak usah kita pusingin dulu, kita jumlahkan dulu aja. Ini 5 ditambah 20. Kita jumlahkan dulu ya. Soalnya negatif 5 ditambah negatif 20. Tadi kita coba 5 dulu ditambahin 20. Hasilnya adalah 25. Nah, karena kedua bilangan pada soal bertanda negatif, maka hasilnya pun negatif. Jadi setelah kita jumlahkan semua angkanya, kalau tadi kedua tandanya itu negatif, berarti jawabannya juga harus kita kasih negatif. Nah, ini kan udah kelihatan nih.
pertamanya kan kita jumlahkan dulu. 5 tambah 20 sama dengan 25. Karena di soalnya yang dikasih hitam sama Ustazah ini soalnya, karena di soalnya yang 5-nya negatif, yang 20-nya negatif, berarti kita lihat di sini. Berarti negatif 5 ditambah negatif 20 sama dengan negatif 25. Hasil yang di sini kita kasih tanda negatif juga. Karena tadi soalnya di sini dua-duanya negatif. Paham nggak? Paham nggak? Paham. Paham. Yang ini, karena Paham, dua-duanya Ustazah. sudah positif, kita tambahkan dulu, kita jumlahkan dulu. Nah, di sini kan soalnya 5 ditambah 20. Berarti kita jumlahkan dulu 5 ditambah 20. Hasilnya kan sama 25. Tapi karena pada soalnya itu dua-duanya positif, berarti 25-nya sudah positif. Nggak usah ditambah tanda negatif lagi. Jadi hasil akhirnya adalah 5 ditambah 20 sama dengan 25. Gitu. Saya kasih contoh soal ya. Jadi teman-teman coba bantu jawab. Di sini aja. Coba teman-teman lihat yang nomor ini nih. Kalau ini jawabannya berapa? 20 ditambah 10 berapa? Positif 20 ditambah positif 3, ditambah positif 10 berapa? Hasilnya 30. 30. 30-nya positif atau negatif? Positif. Positif, karena di soalnya dua-duanya positif ya. Oke, sekarang nomor 9. 15, negatif 15 ditambah negatif 14. Kita jumlahkan semuanya, baru nanti tandanya 29. coba dijumlahkan dulu. Jadi berapa? 29. 29. Tandanya positif atau negatif? Positif kayaknya. Positif. Positif atau negatif? Ada jawaban lain? Positif. Menurut Hima atau Farhan? Dia positif atau negatif? Halo, suara Ustazah masih kedengaran? Masih kedengeran? Kedengaran saja. Oke, coba Farhan sama Hima. Iya Farhan sama Hima. Tadi kan Razan udah bantu nih 15, negatif 15 ditambah negatif 14 itu 29. 29-nya positif atau negatif? Harusnya. Positif. Positif. Harus. Positif. Negatif. Kenapa Menurut negatif? saya. Negatif. Nih, karena dua-duanya, angka yang di sini dua-duanya sama-sama negatif. Makanya di sini pun jadinya negatif. Negatif. Kalau yang ini dua-duanya kan positif. Iya. Berarti di sini Ada hasilnya negatif. jadi positif. Kelihatan. Nah, coba yang nomor 8. Berapa hasilnya? Yuk, dicoba yuk, Hima sama Farhan juga. 27. 27. 27-nya positif atau 27. negatif? 27. Positif. Kenapa positif? Terus yang nomor Kenapa 7 positif? negatif 11 Positif. jawabannya. Nomor 8 dulu. Kenapa 27-nya positif? Kedua. Soalnya dua-duanya angka positif. Iya, karena di soalnya dua-duanya positif. Sekarang nomor 7, negatif 10 ditambah negatif 1. Berapa hasilnya? Negatif 11. Negatif 11. Kenapa negatif? Gara-gara dua angkanya negatif. Negatif. Dua angka di soalnya negatif. Terakhir, 7 ditambah 76. 83. 83. 83. 83. Positif ya.
3. Karena dua-duanya juga positif. Sampai sini paham nggak? Paham. Nah, tugasnya adalah nomor 1 sampai nomor 5. Ini tugasnya Di buku tulis. di buku tulis. Oh, nanti Ustazah kirimin. Kayaknya waktunya udah mau habis nih ininya, Zoom-nya. Tinggal 4 menit lagi. Nah, karena ini boleh ditulis soalnya. Kita kirimin. Kalau misalnya Ustazah mau ngasih tahu contoh apa ya logikanya gini nih. Ini kita pakai yang ini ya, yang nomor 9 dan 10. Ketika seseorang punya hutangnya 15, lalu dia berhutang lagi 14, maka hutangnya menjadi lebih banyak. Jadi hutangnya 29. Makanya di sini 29-nya negatif karena dia berhutangnya nambah. Meskipun nambah tapi hutang. Jadi dia masih justru makin banyak hutangnya. Nah, yang nomor 10 ini seseorang itu menabung 20. Lalu dia menabung lagi 10. Maka tabungannya menjadi 30. Uangnya ada kan tabungannya. Dia menabung jadi uangnya ada. Kalau yang pinjam kan uangnya nggak ada. Justru dia makin nggak ada, makin nggak ada, makin nggak ada. Makanya dia negatif gitu. Nomor 1 sampai 5 ya. Nah, untuk Farhan, tadi Ustazah mau coba ulangi lagi yang depan ya teman-teman. Masih ada waktu 3 menit. Tadi teman-teman sudah belajar tentang lawan atau kebalikan dari bilangan bulat. Nah, Farhan, bilangan bulat positif itu lawannya adalah negatif. Bilangan bulat negatif lawannya juga adalah bilangan positif. Nah, contohnya di sini ada bilangan positif 4, maka lawannya adalah negatif 4. Lalu ada bilangan negatif 5, maka lawannya adalah positif 5. Ada juga bilangan negatif 8, maka lawannya adalah positif 8. Lalu ada bilangan positif 10, maka lawannya adalah negatif 10. Farhan sampai sini paham? Paham Ustazah. Oke. Farhan, ada soal di halaman 12, di bagian 1.6, ada 10 soal tentang lawan dari bilangan bulat. Farhan kerjakan dulu yang itu. Nah, selanjutnya teman-teman tadi ada 2 tugas dari Ustaz. Tapi soalnya sedikit-sedikit. Yang 1 2 soal doang tentang ini. Yang ini kalian cari kalian tunjukkan bilangan ini nih. Kalian tunjukkan bilangan negatif 5 nomor 1 ya. Jadi kalian harus buat garis bilangannya. Nomor 2, tunjukkan bilangan positif 3. Cuma 2 aja. Ini soal sama yang terakhir, yang tadi nomor 1 sampai 5. Nanti Ustazah kirimin kok di grup. Kirimin grup. Ya. Salah benar. Waktunya tinggal 43 detik lagi. 47. Nah, ini ya. Soal yang selanjutnya adalah nomor 1 sampai nomor 5. Itu sudah kirimin juga biar kalian nulisnya lebih leluasa. Di buku tulis ya semuanya. Ada yang mau ditanyain tentang tugas ya? Tidak. Enggak. Kalau tidak, kita sampai sini aja sih pembelajarannya. Kita tutup yuk dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah belajar tadi tentang lawan bilangan bulat, cara menjumlahkan dan mengurangi menggunakan garis bilangan, menunjukkan bilangan pada garis bilangan, dan menjumlahkan bilangan bulat